Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Utami Putri. Saya mahasiswa kelas 66 VIA dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat sebuah video yang memaparkan beberapa hal tentang perencanaan pembangunan, mulai dari konsep perencanaan pembangunan, pembangunan partisipatif, serta contoh studi kasus perencanaan partisipatif di Indonesia. Baiklah, sebelum membahas lebih dalam tentang perencanaan pembangunan, kita harus tahu kenapa perencanaan itu diperlukan. Nah, perencanaan pembangunan berguna untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mendorong proses pembangunan. Kita sebagai negara berkembang sangat membutuhkan perencanaan pembangunan. Karena negara berkembang seperti kita cenderung mengalami kegagalan mekanisme pasar dan ketidakpastian masa depan. Selanjutnya masuk ke konsep perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan yang berupa pengendalian dan pengaturan perekonomian untuk mencapai tujuan dengan waktu yang telah ditentukan. Komponen utama perencanaan pembangunan merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan yang mencakup periode jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, serta mempunyai sasaran pembangunan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, adapun tujuan perencanaan pembangunan yaitu untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi baik antar daerah, ruang, waktu, atau antar fungsi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, di sini ada 3 tahap awal proses perencanaan pembangunan. Yang pertama, menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan atau action plan. Yang kedua, perencanaan pembangunan itu hendaknya dapat dilaksanakan dan dapat diterapkan. Yang ketiga, perencanaan pembangunan bertumpu pada hasil penelitian dan data. Nah, mengingat salah satu komponen utama perencanaan pembangunan yang berupa sasaran pembangunan itu harus jelas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka di dalam perencanaan pembangunan kita pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya model perencanaan bottom up. Apa sih bottom up itu? Nah, buat yang belum tahu, bottom up planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu pemerintah sebagai pemangku kebijakan menetapkan atau memutuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di sini dengan kata lain, pemerintah ini berperan sebagai fasilitator yang menjembatani dan mengatasi permasalahan kontemporer yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, bottom up ini memiliki orientasi pada kearifan lokal, di mana hal ini membuat bottom up ini memiliki kelebihan, yaitu peran masyarakat dapat optimal dalam memberi masukan atau ide-ide kepada pemerintah, sehingga tujuan yang ingin dicapai itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Kalau kita bicara tentang keinginan dan peran masyarakat, pada intinya perencanaan bottom up ini merupakan perencanaan yang membutuhkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Untuk itu, di sini saya akan membahas juga tentang perencanaan pembangunan partisipatif. Konsep dasar perencanaan pembangunan partisipatif itu ialah partisipasi. Partisipasi merupakan kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat dan agar pola pembangunan sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Jadi ada beberapa alasan mengapa perencanaan partisipatif itu dibutuhkan. Salah satunya, partisipasi masyarakat itu merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan keluhan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Akan tetapi, pembangunan partisipatif ini tentu memiliki beberapa permasalahan. Di antaranya yang pertama, partisipasi itu akan sulit terjadi apabila masyarakat tidak memiliki gagasan mengenai apa yang seharusnya mereka pilih. Yang kedua, batasan wilayah kerja, baik itu wilayah administratif maupun wilayah komunikatif, seperti hukum adat misalnya. Kemudian yang ketiga, adanya kesenjangan komunikasi. Yang keempat, tidak terpenuhinya harapan. Di sini maksudnya masyarakat ini merasa partisipasi mereka tidak berpengaruh nyata. Nah, jadi dengan kata lain,
masyarakat merasa ekspektasi mereka tidak terpenuhi, bahkan pelaksanaan perencanaan pembangunan itu tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun secara bersama. Baiklah, setelah kita memahami tentang pembangunan partisipatif, maka ada baiknya kita melihat contoh kasus perencanaan pembangunan partisipatif yang dilakukan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa saksikan video di bawah ini. Video ini menunjukkan contoh kasus perencanaan pembangunan partisipatif di Indonesia, tepatnya di Sumba Timur oleh LSM yang bernama IBK. Pembangunan PLTMH atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Sumba Timur, Kecamatan Kahung Eti, didasari karena tidak adanya penerangan, tidak adanya akses terhadap air bersih, dan daerah kedua terendah untuk rasio elektrifikasi di Indonesia, serta menjadi daerah peringkat 3 terendah untuk indeks pembangunan manusia di Indonesia. Tujuan pembangunan PLTMH yaitu untuk menyediakan energi bersih serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumba Timur, serta mendistribusikan air bersih ke dekat pemukiman masyarakat dengan membangun pompa air bertenaga surya. Tujuan partisipatifnya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam proyek pembangunan PLTMH di Sumba Timur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pembangunan PLTMH di Sumba Timur. Kegiatan ini menjadikan masyarakat berpartisipasi aktif dan berperan sebagai orang yang merencanakan hidupnya sendiri, tentunya dibantu oleh IBK sebagai fasilitator. Nah, itu dia tadi contoh dari pembangunan partisipatif yang kita lakukan di Indonesia. Mungkin untuk kali ini sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.